wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Ngantino, Kasat Perlisu, Bapak Legend Prabowo, bener, nggak salah. Bapak Yanto, Bapak Rudi Hartono, mantan Tabis Nasional, Ibu LMK RW 01, Bapak RW 01, seluruh RT RW 01 di Kebon Manggis. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di acara ini, acara Urun Rembuk Musrenbang yang baru perdana hari ini kita mulai sesuai dengan edaran instruksi Gubernur nomor 1 tentang pelaksanaan musrenbang dan tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2025. Jadi kita usulin pokoknya, ya namanya yang usulin banyak, anggarannya terbatas. Jadi kalau tiap tahun tuh nggak kita usulin tahun ini, mungkin 2 atau 3 tahun lagi wajar-wajar aja sih. Karena memang jangan putus asa dalam mengusulkan sesuatu hal kegiatan, memang ya kita harus bandel-bandel lah. Karena memang ya diusulin sekali kayaknya nggak acik sih ya. Harus beberapa kali mah. Jangan bosan-bosan. Kali pengaspalan, kedua PJU. Nah, pengaspalan di RW 1 ini ada berapa? Karena kan Bina Marga ini kadang ya Pak RW ya. Modelnya ini kan, ini masih baru. Nggak usah lah, pokoknya usulin aja. Nanti kalau kayak gitu, saya nanti langsung ke kebun sini, udah gitu aja. Masukin aja lah. Jadi itu kemarin sempat, makanya saya minta kepada para ketua RT yang jalan lingkungannya akan diaspal mau dipotong, dan itu fotonya sudah membantu, sudah selesai. Saya kirim ke Panti, sudah. Itu baru beberapa RT yang memang langsung respon, langsung bikin. Nah itu langsung muncul. Benar Bang ya. Sekarang memang peraturannya orang pencatur harus ada lapangan. Ada yang gitu loh. Emang bukan mungkin tenis meja, saya bilang gitu. Yang harus ada lapangan, enggak, peraturannya di template begitu ya. Harus ada lapangan. Ini saya dari RT sudah menerangkan masalah lapangan di RK 3 itu adalah sudah berapa kali diusulin tetap tidak bisa, karena itu kan gabutnya pemerintah. Saya seperti itu. Karena itu tanah kena pakam. Jadi tidak bisa dimasukin ke musrembang. Jadi gitu bisanya cuma sulit swadaya masyarakat. Masalah PJU pernah kita usulin, pernah dikasih sekali, tapi bukan di lapangan dapatnya di luar lapangan. Nah hal yang masalah di lapangan sekarang, masalah konsen itu adalah harus dirubah semua sistem aliran lampu yang ada di lapangan, karena udah banyak suntik-suntikan. Mohon selaku pimpinan calon usul ini dan juga seluruh unsur yang hadir di sini, mohon maaf yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin saya tidak mengenal kepada pengajuan usul, tetapi saya ingin coba memaparkan. Jadi ada pembangunan fisik yang akan berimbas kepada wilayah. Contohnya misalnya itu tadi diajukan usulan pengaspalan, tapi ada satu titik di wilayah RT 6 yang nanti kalaupun ini akan diaspal, tapi saluran airnya itu tapi sampai sekarang tidak pernah diperbaiki. Padahal ini kali ketiga saya mengusulkan pada saat di wilayah RT 1 bersinggungan dengan RT 6 itu ada namanya saluran air. Jadi saya sih yakin bahwa pembangunan saluran air itu pengen lancar air dari rumah ke rumah sampai ke saluran besar ketiga kali. Tetapi efek dari pembangunan itu saya nggak tahu tahun berapa justru merusak jalan yang hati kita. RW 1 RT 6 ya, yang parahan jadi masalah sodetan, yang masalah sodetan. Ya udah coba ini. Itu kan bukan punya PJU, itu kan punya masalah punya internet ya. Nanti kita bersurat ke yang punya kian. Di situ ada 2 kalau misalnya Bu, ada satu yang internet, satu yang PLN. Yang PLN kita bersurat ke PLN, yang internet kita ke vendornya. Saya takutnya angin kencang itu sekarang nih, ya kan? Kondisinya itu belum menahannya itu nggak kuat, karena pondasi itu di got di samping saluran di pinggir got. Nah
Kalau angin kencang terus kabelnya kayak gitu ya kita nggak tahu walap. Itu yang saya udah 3 kali memang saya udah asli gitu aja. Tolong aja Pak laksanakan lah gitu. Siapa? Pertama yaitu pengaspalan ya Pak RW di wilayah RW 1. Untuk usulan kedua PJU di RT 8, RT 16 dan RT 15. Ya benar Pak RW. Terus untuk yang ini PJU. Untuk yang prioritas ketiga yaitu catur. Nanti proposalnya itu pakai fotokopi KTP Pak RW. Untuk usulan yang keempat itu dinding jari. Untuk yang terakhir dulu perpustakaan di PAUD nanti melampirkan KTP ya, KTP pengelola PAUD dan juga nomor teleponnya. Mungkin kalau betul di sini Pak Gatno dari Disupa. Ini sekedar aja Pak. Jadi kalau bisa di Aparat Gang 9 Pak di wilayah Rospas itu ada jalan keluar Pak. Jadi setiap hari biasanya tuh sore. Jadi pengendara motor itu sampai naik ke trotoar, padahal itu udah diturunin dari Disupa kalau nggak salah itu Pak, yang penghalang itu. Tapi kadang-kadang pengendara motor itu bandel suka ditendang. Nah kita dari dalam mau jalan keluar susah banget. Kira-kira solusi sih bantu Pak. Dari mulai di episode itu ada namanya pos geraga. Kita mau keluar jalan kaki susah. Memang di lokasi itu baik saya dan Disu maupun stakeholder yang ada di ekonomis yaitu Pak Satgas, Pak Bowo dan unsur yang ini hampir tiap saat dapat laporan chat Pak. Ya. Namun demikian kami berikan personil anggota misalkan 2-3 itu juga hanya sedikit informasi kita ada di situ. Tatkala kita nggak ada yang ada di situ pun kita walahan justru malah yang saya mau cepat saya bekerja gitu. Jadi sebenarnya kita bukan nggak upaya tapi berusaha kita berikan anggota atau personil yang ada sesuai dengan kemampuan yang terbatas, tetapi memang itu Bang saya sadari dan saya akui gitu ya. Jadi seberapapun satpol PP ada di situ, teman-teman dari LMK maupun dari unsur kelurahan maupun dari kecamatan ada, kalau tidak ada lalu lintas dalam kondisi tersebut kita tidak apa hanya bisa mendorong aspal itu kita ada di situ. Itu baru-baru ini beberapa bulan yang lalu kita dapat kabar kalau status tanah itu milik pertamanan, ya. Padahal dulunya itu statusnya kayak semacam wakaf atau ada pemilik tapi bukan aset Pemda lah misalnya. Tapi tiba-tiba berapa bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu itu saya dapat kabar bahwasanya status lapangan di Gang 3 itu di wilayah kita itu aset Pemda dan itu seluas 900 meter. Nah, kalau 900 meter yang di lapangan di belakang gedung serbaguna kita itu kan semuanya itu total 450. Sedangkan yang di dalam itu lebih kecil. Nah, kalau misalnya 900, apa mungkin rumah-rumah yang di sekitar juga termasuk itu hasil daripada pertamanan juga? Kalau itu memang 900. Dan mungkin saya minta penjelasan dari Bu Christine untuk pada hari ini ya. Kebetulan RT juga hadir dan itu juga sempat saya sampaikan di RT kemarin. Makanya kebetulan sekali Bu saya ingat. Untuk tanah seluas 900 meter persegi itu masih kami cari Pak posisinya di mana. Tapi pada saat ini yang kita ketahui itu KIP tersebut milik pertamanan berada di Kelurahan Kebun Manggis. Tapi masih sambil kami menelusuri aset itu sebenarnya di mana di Kelurahan Kebun Manggis itu. Yang kita cari ini kan yang akan kita sahkan. Makanya ini kan yang saya tanya, apa benar
yang di lapangan yang Christine yang sama tim lah survei itu, apakah itu yang dimaksud 900 meter itu yang ada bulu tangkis yang di pelur lah Ya, itu yang masih kita telusuri Pak RW itu. Nanti kalau sudah oke, Kasatpolnya Bu Berliana, tim dinas akan masang pelang karena kita sudah menemukan nih tanah dengan luasan tersebut yang masih jadi aset pertamanan. Nah, itu kan mau tidak mau memang sudah harus diakui menjadi tanahnya pertamanan gitu Pak RW. Tapi untuk saat ini kan kami masih menelusuri gitu mana nih tanah tersebut gitu. Cuman posisinya memang di Kelurahan Kebun Manggis. Belum kita temukan RW-nya RW berapa, RT-nya RT berapa gitu. Kemudian ya semuanya usulan ataupun tanggapan dari para narasumber tadi sudah jelas ya. Jadi grebek RW di 01 ini sudah selesai dan mudah-mudahan bisa diteruskan, dikawal, dijaga ya, diperjuangkan oleh Bu RMK nih ya. Jadi nanti sampai nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tanjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa tuqaddiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda ta'ala darajat wa tuqaddiruna min jami'is sayyi'at wa min khairatid hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa taqabbal برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله